Jadi kalau sudah tidak ada wali-wali Allah itu kiamat bumi. Wali Allah itu bukan orang sakti, tapi orang yang kenal kepada zat yang maha sakti. Itulah puncaknya nanti pada Al-Imam Al-Mahdi. Itu imam akhir zaman. Khilafahnya ala minhajin nubuwah. Pemerintahannya bukan lagi monarki demokrasi. Nanti beliau pemerintahannya, minhajnya, sistemnya, sistem nubuwah. Jidat lebar itu bukan berarti semua orang yang punya jidat lebar berarti ada bakat jadi Imam Mahdi, ya. Itu orang stres mungkin, ya. Aqnal anf, hidungnya mancung sedikit agak bengkok, atau bengkoknya bagaimana. Tapi ini juga salah satu makna. Tapi ingat, ini itu setelah Imam Mahdi diislah, ada namanya islah. Jadi Imam Mahdi itu dalam hadis yuslihuhullahu fi lailah, akan Allah islah dia, perbaiki dia dalam satu malam. Berarti kalau sekarang Imam Mahdi ada, itu masih Allah tutup. Kalau dia diislah, islah itu diperbaiki, dicocokkan. Berarti sekarang belum terlihat cocok. Berarti sekarang belum matching lahir batinnya, sehingga orang bingung, ini masa ini Imam Mahdi. Tapi karena kajian-kajian akhir zaman ini berdasarkan cocok logi yang parah, banyaklah orang-orang yang jidatnya lebar, hidungnya agak mancung dikit, terus GR. Sepertinya saya lah Al-Mahdi. Ditambah pandemi datang, tambah stres, ya. Dan tidak satu dua yang ngaku kepada saya bahwa dirinya Al-Mahdi. Al-Mahdi itu bukan pencirian fisik. Maka kembali kepada hadis yang tadi, ismuhu, ya, yuwati usmuhu ismi, isimnya tanda-tanda hakikat dirinya, bukan tanda fisik. Bukan tanda fisik. Kalau tanda fisik banyak zuriat Rasulullah mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apalagi artinya? As-sumu, ketinggian derajat. Ketinggian apa? Derajat atau ketinggian ilmu. Ketinggian apa? Ketinggian ilmu. Ilmunya Al-Mahdi tingginya bukan berarti karena hafalannya banyak, karena sekolahnya tinggi. Enggak. Nabi itu ummi, maka Al-Mahdi itu mirip-mirip ummi, tapi bukan berarti ummi dalam pengertian ahli sejarah. Ummi itu ada makna lainnya. Induk, ibu, keibuan. Induk berarti sumber. Itu disebut ummi. Coba, Nabi Muhammad lahirnya di tengah kota atau di pedesaan? Mekah itu kota pedesa? Desa apa kota tuh? Mekah itu. Berarti nggak paham ya selama ini Mekah itu apa ya? Bayanginnya desa gitu ya. Itu nggak ngerti sejarah itu. Nih, kita kasih tahu. Di tanah padang pasir yang dibutuhkan apa? Air. Maka di mana ada air itu menjadi pusat peradaban, jadi kota besar. Di padang pasir, di Hijaz, di mana pusat air?
di Mekah, berkah kaki Sayyidina Ismail, maka keluarlah air. Ada orang safar, mereka minta air. Ada yang tidak pindah-pindah, terjadilah perkawinan, terjadilah perdagangan, terjadilah turun-temurun terus, dan sampai pada masa Sayyidina Muhammad SAW lahir beliau, itu Mekah sudah jadi kota besar, bukan kampung, ya, bukan kampung, itu Ummul Qura. Disebut apa? Induknya semua desa-desa, itulah yang disebut kota. Kota besar itu, di mana ada air. Nah, itu pertama. Yang kedua, di mana ada tempat suci. Di Jazirah Arab tempat sucinya di mana? Ya di Ka'bah itu. Maka berkumpullah di situ dua hal yang hebat. Pertama air Zam-Zam, yang kedua itu tempat suci. Jadi itu kota besar, Pak, jangan dibayangin kota kecil. Karena ini kota besar, maka sulit untuk mengetahui siapakah sosok Nabi akhir zaman. Disitulah Allah keluarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Al-Mahdi itu nanti keluarnya di mana? Di kota besar, bukan di Balikpapan atau di desa kecil. Kotanya ibu kota besar, sehingga orang nggak kira. Kota besarnya nggak tahu nih kota yang mana ya. Apakah di negeri kita atau negeri yang lain? Kan banyak kota besar, benar nggak? Banyak kota besar. Nah, kita tidak punya kewajiban mengetahui kota yang mana, tapi kewajiban kita mengetahui ciri-ciri rohaninya. Adapun ciri fisiknya, setelah Allah islah dirinya, baru terlihat. Hidungnya mancung, ya, jidatnya lebar. Nah, itu nanti, Pak, ya, dioperasi dulu ya. Nabi Muhammad SAW ketika kecil, kolbunya dibersihkan oleh Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail. Maka Al-Imam Al-Mahdi itu kecilnya pasti dibersihkan juga oleh Allah. Bukan mimpi, keadaan jaga. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, waktu aku kecil, tiba-tiba ada dua makhluk putih bersayap turun dari langit, mengeluarkan isi jantungku, lalu membersihkan dua noda hitam di dalamnya. Itu pernah kejadian. Nah, Imam Mahdi pasti di waktu kecilnya mengalami hal yang sama, bukan mimpi. Kalau mimpi nggak masuk, mungkin dia cuma seorang wali, bisa jadi wali Allah, bisa jadi wali setan. Apalagi Nabi Muhammad SAW ketika beliau jalan, ya, jalan di pohon mengucapin salam. Ini jidatnya lebar nih. Itu pohon mengucapin salam enggak? Kalau iya langsung dibilang orang kayaknya miring nih ya. Masa pohon mengucapin salam? Nabi Muhammad SAW melewati pepohonan, bebatuan, itu batu mengucapkan salam. Terbayang nggak? Lagi jalan tenang-tenang, tiba-tiba dengar suara batu. Gimana? Batu ngomong. Kabur atau tetap di situ? Mana? Kabur ya? Ah, saya yakin yang sudah umur 50-60 aja penakut ya. Saya kira yang penakut itu anak kecil. Ternyata orang gede lebih penakut dari anak kecil. Dulu kita waktu kecil diizinkan Allah, ya, beberapa anak kecil tuh izinkan Allah tuh ngelihat alam-alam lain. Biasanya kalau diperlihatkan malah penasaran, apa nih ya. Kalau sudah jadi aki-aki malah kabur ya. Wajar nggak jadi nabi kan? Wajar nggak jadi Imam Mahdi? Karena kalau ngalamin dikit takut GR.
Kawan saya baru mimpi ketemu Rasul, girangnya bukan main. Baru mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Rasulullah hampir tiap malam ketemu malaikat atau ruh para nabi. Hampir tiap malam. Udah gak kaget, udah gak norak, kira-kira begitu. Tapi kawan kita baru sekali mimpi Rasul, cerita kemana-mana ya, girang. Itu baru dikasih satu mimpi. Mimpi itu adalah wahyu-wahyu yang tersisa. Mimpi yang saleh, mimpi yang bagus, ar-ru'ya as-salihah, itu adalah busyra, kabar gembira yang masih tersisa di akhir zaman, bentuk lain daripada wahyu-wahyu yang tersisa, disebut ilham atau mimpi yang baik. Maka Al-Mahdi itu tidurnya adalah perjalanan rohani. Bisa jadi dia diperjalankan ke masa lalu, bisa jadi dia diperjalankan ke masa depan. Ya. Lalu apa yang terjadi sebelum Al-Mahdi keluar? Hatta yab'atha fihi rajulan minni min ahli baiti wa ismuhu ismi wa ismu abi ismu abi yamla'u al-ardha qistan wa 'adla kama muli'at zulman wa jawra. Al-Mahdi itu tugasnya memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi sudah dipenuhi dengan kezaliman. Berarti ciri-ciri turunnya Al-Mahdi, bukan turunnya, khuruj, munculnya Al-Mahdi nanti, imam akhir zaman itu, kalau bumi sudah dipenuhi oleh ketidakadilan. Ini bukan tidak adil versi ahli politik ya. Tidak adil secara umum global, karena lafaznya bukan Indonesia, bukan Saudi, bukan Malaysia, bukan Singapura. Lafaznya al-ardu, bumi. Sebagaimana bumi dipenuhi dengan kezaliman, maka dia akan datang membawa keadilan. Maka hemat kami, tidak ada kezaliman yang lebih besar selama ini melainkan pandemi yang disebarluaskan. Ada nggak negara yang nggak kena pandemi? Lubang semut aja kena, Pak ya. Di awal-awal pandemi itu yang kenakan Depok, tapi ramenya sampai lubang semut, sampai komplek-komplek ditutup semua. Tiba-tiba orang jadi prokes-prokesan. Yang kena di Depok, yang rame orang Balikpapan, tutup semua, benar nggak? Hebatnya berita, ya, hebatnya orang bikin berita. Itu yang bikin ketawa-ketawa, Pak, kita ketakutan. Yang nyebarin virus itu ketawa-ketawa, kita ketakutan. Virusnya ada, cuma beritanya diada-adakan. Masa yang kena di mana, yang nutup kompleks di mana? Kita dimain-mainin semua, dan itu sudah tidak adil. Udah begitu ekonomi hancur, benar ya? Habis hancur, apalagi banyak toko-toko tutup. Kawan kita di Jakarta, di Tanah Abang banyak pulang kampung stres. Banyak tutup buku. Bukan hanya bukunya ditutup, toko-tokonya ditutup. Ternyata Nabi sudah pernah mengabarkan dulu, di akhir zaman pasar-pasar di mana-mana tapi sepi. Maka sekarang depan komplek sudah ada toko-toko, udah kayak pasar, tapi sepi. Maksudnya apa? Orang nggak belanja lewat pasar. Nabi kan nggak mungkin bilang nanti di akhir zaman ada Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee, kullu bid'atin dolalah. Nggak mungkin Nabi bicara dengan lafaz-lafaz begitu. Tapi Nabi kan diperjalankan ke masa depan, ke masa kita, dan Nabi lihat
orang-orang menggunakan handphone. Tapi kan nggak mungkin Nabi bilang nanti ada benda kecil dipencet-pencet. Nggak mungkin Nabi ngomong begitu ya. Nabi ngomong dengan bahasa para sahabat. Ini handphone canggih ya. Mau berangkat ke Jakarta tinggal pencet-pencet kan. Jadi zaman kita dulu masih kecil, waduh, masya Allah. Apa namanya dulu? Warung telkom apa? Wartel, bukan warteg ya. Wartel, ribet. Nelfon 5 menit, kenanya 50.000. Sekarang Bapak bisa telepon sepanjang-panjangnya, ya, secapek-capeknya, sampai doer bibirnya boleh. Sampai habis tuh baterainya boleh, tapi nggak nyampe 50.000. Jadi ke depan fasilitas hidup tambah mudah, tapi karena manusia dimanjakan, maka perasaan dia susah sedikit, terasa susah sekali. Kita ini terlalu manja, Pak. Dulu kita biasa kemana-mana jalan kaki, benar. Sekarang cuma 100 meter pakai mobil, gaya bener ya. Cuma ke depan 500 meter udah pakai motor. Wajar kalau sudah banyak penyakit hari ini. Masih muda, penyakitnya sudah banyak ya. Ini juga zolim kepada badan. Itu bagian dari kezaliman ya. Salah satu ciri Al-Mahdi nanti, banyak anak-anak muda sudah sakit-sakit badannya, udah gak sehat karena pemalas, disebut kaum rebahan. Baru dengar ya? Udah muncul Pak istilah itu, kaum rebahan ya. Maka kita yang ngaji-ngaji begini, jangan rebahan lah ya. Sandaran boleh, rebahan jangan ya. Gak sopan ngaji kok rebahan ya. Tapi di rumah boleh ya. Ya di luar rumah kan aneh gak lihat untuk mau ngaji kayak gimana. Maka disebutkan seandainya hanya sisa 1 hari kiamat, maka di hari itu Allah panjangkan rasanya ribuan tahun. Ya ba'asu, Allah kirimlah. Nah ini bahasanya ya ba'asullah rajulan, Allah utus. Berarti Al-Mahdi ini utusan juga, cuma bukan sebagai Rasul, bukan sebagai Nabi, sebagai wali. Oh berarti wali diutus? Oh iya, wali itu ada tugasnya, maka disebut wali. Wali kota aja ada tugasnya, masa waliullah gak ada tugasnya? Waliullah itu kerjanya bukan megang tasbih doang ya. Kalau megang tasbih doang mah ahli zikir biasa itu. Wali Allah itu orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga alam semesta. Maka ada wali Allah di gunung, ada wali Allah di sungai, ada wali Allah di laut, ada wali Allah di kutub utara, di kutub selatan, ada wali Allah jagain awan, ada wali Allah jagain batu bara tuh biar gak kebakar terus. Makanya aneh, musimnya selalu ada hujannya, benar gak? Kalau enggak kebakar terus itu kalau nggak ada wali Allah nggak jadi. Kekasih Allah, kekasih Allah ini doa-doa mereka menyejukkan alam semesta, zikir-zikir mereka menenangkan alam semesta, langsung tenang itu alam. Allah itu memandang ke dalam kolbunya alam adalah wali Allah. Kolbunya alam adalah, jadi kalau sudah tidak ada wali-wali Allah itu kiamat bumi. Wali Allah itu bukan orang sakti, tapi orang yang kenal kepada zat yang maha sakti. Itulah puncaknya nanti pada Al-Imam Al-Mahdi. Di dalam hadis Imam Ahmad dikatakan, seperti yang pernah saya sebutkan dalam banyak tempat, itu imam akhir zaman.
khilafahnya ala minhajin nubuwah. Pemerintahannya bukan lagi monarki demokrasi. Jadi kita nggak nyalahin demokrasi, nggak nyalahin monarki. Emang itu udah sunnatullah. Nanti beliau pemerintahannya, minhajnya, sistemnya, sistem nubuwah.